Ketika kita bicara intelijen hari ini, Bang, kita tidak hanya menyebut intelijen itu sebagai organisasi formal sebuah negara. Jadi? Karena sekarang ada private intelligence. Banyak sekali. Bayaran. Di Amerika ada Blackwater, dia punya intelijen juga. Ada Muse, MUSE, itu punya intelijen juga. Israel, berbagai macam organisasi swastanya, dalamnya intelijen juga. Jadi, ketika saya menyebut intelijen, jangan kemudian berpikir, oh ini intelijen pemerintah ini. CIA, KGB, ya, 16, bukan begitu ya? Bisa saja ini organisasi swasta yang memang menggunakan metodologi intelijen. Jadi kalau kita bicara intelijen kan ada 3. Intelijen sebagai organisasi, itu misalnya kalau di Indonesia, BIN, BAIS. Lembaga negara gitu maksudnya? Ya, intelijen sebagai organisasi kan BIN, BAIS, kemudian Baintelkam, Polri, begitu ya. Kemudian intelijen sebagai ilmu pengetahuan, nah ini kami pelajari tuh, intelijen as a science. Kami pelajari di S2, kajian intelijen UI. Di STIN sekarang ada S3 intelijen. Di Singapura, di Raja Ratnam ada. Jadi di beberapa negara besar, intelijen itu ya sama seperti fisika, sama seperti abang psikologi forensik, sama seperti kedokteran, dianggap sebagai sebuah sains. Nah, yang ketiga, intelijen as activity. Nah, kalau intelijen as activity, ini pelakunya bisa macam-macam. Bisa individual, bisa well-planned organized crime, bisa organisasi private intelligence. Karena dia sebagai activity, dia bisa menyadap, dia bisa meretas, dia bisa menteror, dia bisa membuntuti orang, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kapasitas itu. Intelligence as activity sebagai sebuah aktivitas itu bisa saja dong berarti berseberangan dengan intelligence as organization. Ya, intelligence as organization melakukan activity intelligence. Dan itu organisasi resmi pemerintah. Tetapi yang melakukan activity intelligence belum tentu tidak hanya organisasi formal pemerintah. Jadi begini, BIN bisa menyadap kita. Kita ngobrol begini, BIN punya mobil yang dia bisa menembak satu alat cukup 1 kilometer Bang dari sini. Ini fakta ya, bukan hayalan ya? Yang saya dengar begitulah, gitu ya. Yang saya dengar begitu. Punya alat yang bisa ditembakkan dan kemudian bisa mendengar. Tapi yang punya alat kan tidak hanya BIN. Institusi lain, organisasi lain, swasta juga punya itu. Karena mereka punya vendornya. Biasanya belinya dari Israel, tapi disamarkan Yunani. Made in Yunani atau made in Norway gitu. Tapi sebenarnya produk-produk Israel. Dan sekarang makin advance, Bang. Kita misalnya Abang ngobrol sama saya begini, gelas ini di sini transmitter. Ya sudah, obrolan kita karena ditransmit oleh gelas ini bisa didengar di manapun, di Washington, di Canberra. Kalau ini tertransmit secara VPN, secara online, ya sepanjang ada koneksi internet, kena ini. Dia bisa masuk ke wifi-nya Forum Keadilan TV. Selesai kita, semua pembacaan kita masuk dalam bentuk apapun. Dan lembaga-lembaga partikelir, perusahaan-perusahaan swasta di bidang intelijen itu juga di Indonesia? Banyak dan semakin banyak sekarang. Beberapa sudah pernah interaksi dengan kami. Dan mereka luar biasa, biasanya intelijen bisnis, Bang. Jadi kayak due diligence bisnis. Mereka misalnya di-hire satu industri tambang. Pengen tahu tuh kelemahan industri perusahaan tambang yang lain apa. Jadi mereka masuk ke situ. Perusahaan farmasi, mereka pengen tahu produk dari perusahaan farmasi yang itu mengeluarin apa. Mereka ke tempat risetnya, ke laboratoriumnya, nyari ilmuwannya, lalu di-hire. Itu untuk kepentingan persaingan bisnis saya bayangkan. Ya, betul. Tapi untuk mengganggu pemerintahan Indonesia ada tidak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kalau saya bilang sangat mungkin, karena ya kapasitasnya sekarang sangat luas, Bang. Kepentingan bisnis di Indonesia, mohon maaf nih, ini yang transisi rezim, Bang. Orang-orang atau kelompok entitas bisnis yang diuntungkan dengan rezim Jokowi selama 10 tahun dan sekarang berganti dengan pemerintahan Pak Prabowo, belum tentu diuntungkan lagi kan? Iya, barangkali mereka sekarang tidak bahagia ya? Mungkin tidak bahagia, mungkin dirugikan, mungkin sangat rugi. Nah, ini kan kalau dalam teori ancaman, Bang, ini namanya faktor I. Sebentar, siapa sih kira-kira pihak-pihak atau kalangan yang dulu diuntungkan oleh rezim Jokowi, tapi sekarang justru mungkin sangat dirugikan oleh rezim Prabowo? Nah, ini topiknya nanti panjang kalau ini. Tapi orang kita juga. Ya, Abang bisa mengira lah, gitu. Kan lama-lama kan nanti kita akan kelihatan puzzle-nya. Oke, lantas karena hari ini mereka tidak bahagia. Ya, masuklah dalam teori ancaman. Ancaman sama dengan perkalian antara intensi kali kapabilitas kali circumstances. T sama dengan I kali C kali C. Threat, T itu ancaman, sama dengan perkalian dari niat
dikalikan kapabilitas, dikalikan situasi. Niatnya ya dia sudah merasa dirugikan kok. Intensi untuk menjahati pemerintahan yang sekarang muncul sebagai bentuk balas dendam karena loh kenapa gue yang sebelumnya untung jadi rugi. Dan Mas Ridwan mengendus itu sekarang ada? Sekarang ada. Dan makin lama makin besar? Makin lama makin besar dan circumstances-nya mendukung. Jadi mereka punya capability, sisa dari logistik mereka masa lalu, mereka bisa hire. Sekarang organisasi begini banyak sekali, Bang. Private sector yang main begini itu banyak sekali. Perorangan bisa, expert ex-CIA yang berkeliaran di Jakarta juga banyak. Ex-FSB Rusia yang sering nongkrong di Kemang juga banyak. Mereka bisa di-hire. Oh ya? Mereka punya kemampuan itu. Dan capability-nya itu bisa dibeli oleh orang-orang ini yang punya intensi jahat tadi. Jadi T-nya ini tinggi. Kalau kita bicara ancaman hari ini, orang-orang yang dulunya dirugikan, bisa kemudian, ini kita bicara korporasi bisa, bicara orang juga bisa. Bisa melakukan segala daya untuk melakukan itu. Circumstance saat ini mendukung. Tadi Mas Ridwan mengatakan itu. Iya. Saat ini mendukung. Pertama, ekonomi kita kan hari ini, mohon maaf ya, belum begitu baik. Situasinya belum begitu baik. Pak Prabowo berusaha keras, tetapi belum begitu baik. Peninggalan rezim Jokowi bukan itu? Ya tentu. Saya harus akui bahwa kami belum maksimal saat itu. Dan sebagaimana Mas Reza tahu juga, pada saat Pak Jokowi lengser, teman-teman ini kan terpecah, split, gitu kan. Kami ya terus terang kami tidak bersama Pak Jokowi saat itu karena kami mendukung yang lain. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ini saya buka saja supaya jangan. Kami itu siapa maksudnya, Mas? Kami itu saya dan teman-teman saya. Oke, di dunia intelijen itu. Saya dan teman-teman saya saat Pilpres memang tidak bersama Pak Jokowi. Karena jujur saja kami saat itu menganggap Mas Gibran belum siap. Ya, tetapi overall sudah terjadi kan, sudah menang. Ya, kita harus ksatria. Kalau saat itu kalah, ya sudah. Berarti sekarang pemerintahnya Prabowo Gibran. Ya, semaksimal mungkin sebisa-bisanya kita support. Yang kita bisa. Tapi tadi, Bang, yang lain-lain kan nggak semua begitu. Nggak semua seperti kami, Bang. Ada yang masih dongkol, ada yang masih jengkel. Kalau itu ketemu dengan tadi, entitas oligarki yang dirugikan dengan tadi, perubahan rezim, ya muncullah threat-nya tinggi. Ancamannya muncul. Ini kita meluas ya, nggak cuma sekedar. Jadi ini mumpung bagi saya belajar banyak pada seorang ahli di bidang intelijen dari diskusi tentang ancaman pesawat sekarang jadi isu domestik. Nggak apa-apa. Mas Ridwan barusan menyebut loh, Mas, entitas oligarki sebagai pihak yang sangat tidak diuntungkan oleh rezim sekarang. Begini, sekarang orang yang entitas yang mempunyai kapasitas modal yang kuat untuk melakukan operasi begini, kalau nggak oligarki siapa, Bang? Benar, kita sudah sangat sering di ruang diskusi Madilog bicara tentang oligarki. Tapi baru sekarang saya membayangkan kita punya alasan kuat untuk menduga paling tidak bahwa oligarki dalam kurung pihak yang tidak kuat itu akan mengganggu pemerintahan saat ini. Kita tidak bisa menyebut nama, tetapi indikasi-indikasinya kan muncul. Termasuk dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau teknik intelijen begitu. Iya. Karena memang metodologi intelijen itu kan sangat-sangat umum. Ibarat begini, Bang. Intelijen itu ya seperti pisau saja. Abang bisa pakai untuk mengiris mangga, abang bisa pakai untuk membunuh orang. Nah, kira-kira entitas oligarki yang sangat dirugikan itu, seandainya mereka kemudian menggunakan cara-cara intelijen untuk mengganggu pemerintahan Prabowo, dari pintu masuk sebelah mana itu, Mas? Sekarang yang paling mungkin dilakukan utamanya adalah sosial media intelijen, atau yang disebut dengan SOCMIN. Jadi melakukan propaganda menggunakan media sosial. Propaganda itu bisa masuk menggunakan berbagai channel. Apalagi sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada WhatsApp group, ada snack video. Jangan lupa, snack video ini juga efektif, Bang, sekarang. Snack video ini efektif karena dia masuk ke grup-grup warga desa. Jadi sampai ke RW desa itu dia bisa lihat video itu dan pembuatnya bisa anonim. Nah, kita juga melihat ada indikasi itu mulai muncul. Jadi ada semacam pengkondisian lah, ada semacam pengkondisian dan seolah-olah bahwa pemerintah ini akan gagal, sehingga narasinya adalah ya sudah kalau gagal ya ganti sekalian gitu. Ini yang mungkin dimulai dari situ. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya adalah pengkondisian teritorial atau yang disebut dengan human intelligence. Berupa apa itu? Pengkondisian teritorial itu adalah pengkondisian orang per orang. Jadi ini aktor, anggap saja ini pelaku ya, pelakunya, misalnya organisasi X.
organisasi X ini kemudian berkeliling dari kota ke kota, menimbulkan basis baru, dan melakukan conditioning intelijen. Tertutup, Bang. Tidak ada YouTube di situ, private, mungkin handphone di luar, gitu ya, dikunci dengan seal, seal-nya diberi jammer, sehingga tidak bisa diterobos dengan magnetic jam, sehingga obrolan-obrolannya itu tidak diketahui. Dan kalau pengkondisian ini dilakukan masif, maka tinggal tunggu titik trigger. Tinggal tunggu titik waktu yang disepakati oleh organisasi yang ingin merusak ini. Misalnya dia bergerak dulu sisir dari selatan. Selatan itu misalnya dari kalau Jogja ya bagian selatan ke barat. Jogja, Purwokerto, terus ke Bumen, terus ke barat sampai ke Banten misalnya. Terus yang utara sisir juga. Lalu dari Sumatera disisir mulai dari Medan dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung ini? Indikasinya ada. Saya menyebut indikasinya ada. Aktor-aktornya sebetulnya gampang diketahui dong, Mas? Saya tidak berani menyebut, tetapi entitasnya lembaga negara mestinya tahu. Lembaga negara mestinya tahu. Dan lembaga negara sudah bergerak? Dari yang disampaikan Bapak Presiden, saya meyakini mereka sudah bergerak. Karena Presiden beberapa kali dalam beberapa forum, Pak Prabowo menyebut bahwa ada kepentingan-kepentingan asing dan intelijen jahat yang berusaha merusak Indonesia dari dalam. Ini setidaknya 3 kali Pak Prabowo menyampaikan ini dalam forum yang terbuka. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman kita di Pejaten, di Badan Intelijen Negara, terutama Kedeputian 2, Deputi Dalam Negeri, memahami ini. Asumsi saya. Kita coba kupas satu-satu ya? Ya. Ada pihak asing. Ya. Kemudian ada anasir-anasir jahat domestik. Ya. Pihak asing itu siapa, Mas? Yang ingin mengganggu pemerintahan ini siapa? Oligarki itu kan berhubungan dengan pihak asing, Bang. Siapa? Ya, tergantung dengan mereka berhubungan dengan siapanya. Kalau mereka misalnya ini adalah kepentingan Tiongkok, ya berarti kepentingan Tiongkok yang dirugikan. Kita tahu kan 10 tahun ini kan kepentingan Tiongkok sangat diuntungkan. Luar biasa. Betul kan? Lalu kemudian ada transisi, mungkin saja yang disebut asing adalah yang terhubung dengan oligarki dengan Tiongkok misalnya. Atau dengan negara lain, tergantung dengan kepentingan bisnis mereka yang terganggu di Indonesia. Kalau dari sisi geopolitik kawasan, Indonesia itu kan sangat strategis sekarang. Pak Prabowo kan secara tegas kemarin dia tidak hadir di G7. Ya, pilih ke Rusia. Dia menyebut bahwa kita adalah negara non-blok yang menganut multipolar organization. Jadi bukan lagi one polar organization. Jadi PBB itu sudah nggak relevan bagi Pak Prabowo. Sekarang negara besar adalah negara yang punya sikap sendiri, punya independensi sendiri untuk bersikap. Nah, itu dilakukan oleh beliau. Nah, yang begini kan banyak yang nggak suka dong. Banyak yang nggak suka. Makin Indonesia makin menguat, ya tentu akan mengancam lah. Setidaknya kawasan ASEAN merasa terancam. Nanti kalau Indonesia makin dominan, pasti juga mereka terganggu. Singapura juga pikir-pikir. Australia sebagai proksi Amerika, proksi Inggris, juga pasti akan pikir-pikir juga. Dan ini yang kemudian yang mungkin secara general oleh Pak Prabowo disebut asing gitu ya, dengan asing. Cuma kadang-kadang teman-teman netizen ini juga menyepelekan begitu. Saya ini paham lah karakter teman-teman netizen ini kan, Bapak ini oversimplified gitu. Dikit-dikit asing, introspeksi dong Pak gitu. Ya karena memang banyak dari mereka yang menganggap ini mungkin hanya sekedar ilusi dari seorang presiden. Tapi Pak, Presiden ini kan punya perangkat. Badan Intelijen Negara itu setiap hari mengirimkan produk laporan jam 7 pagi. Setiap hari ke meja Presiden. Ini sudah terjalan di era presiden-presiden sebelumnya sampai hari ini. Di era Pak Jokowi itu, ini saya bongkar aja nggak apa-apa. Di era Pak Jokowi itu beliau mintanya grafik. Jadi maksimal itu 5 lembar dan bentuknya grafis. Isinya apa? Ancaman hari itu. Ancaman hari itu, hari demi hari. Hari demi hari. Ancaman hari itu, dinamika hari itu, kemudian rekomendasi aksi. Di era Pak SBY itu tertulis, tebel. Sehari bisa 100 halaman. Di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi, karena kami sempat melihat, itu bentuknya grafis. Ringkas. Karena Pak Presiden Jokowi itu sukanya grafik-grafik. 7 halaman maksimal. Karena nggak suka baca mungkin ya? Mungkin, ya. Sukanya baca komik kan.